Ya, pertama kita mengakomodir keinginan dari kawan kita, Rian, yang katanya belum pernah sama sekali liburan ke pulau. Ya, pasca hiruk-pikuk liputan pemilu 2024, kemudian ada momen libur lebarannya, kebetulan sama-sama libur. Nah, makanya gua memilih untuk ajak temen-temen ke Pulau Seribu. Ya, pertama gue kontak Joshua. Nah, jadi Joshua itu temen kampus di kampus swasta tertua di Jakarta. Kemudian dia juga sebenarnya berprofesi juga sebagai tour guide. Kalau ada yang mau ke Pulau Seribu itu bisa berkontak dari itu. Jos. Kemudian, dan Joshua kebetulan mau kesini juga pas libur lebaran, jadi jalan di lebaran pertama di sini. Nah, kemudian seperti biasa lah kalau anak-anak kampus itu mau ke Pulau Seribu, pasti orang yang dicari dan dihubungi adalah Jabo. Nah, Jabo itu saudara dan tanda kutipnya Joshua. Jadi doi warlock di sini. Dan memang sudah 30-40 tahunan lah dari lahir udah besar di sini. Ya Jabo yang menyambut kita dan menyiapkan segala hal kebutuhan kita selama di pulau inilah. Wah, keliling pulau kita ke Pulau Bira, dari Genteng ke Pulau Bira. Kemudian kita disambut dengan satu-satunya penghuni di Pulau Bira, yaitu Sayuti. Nah, kita bakar-bakaran di depan tempat tinggalnya Sayuti di pinggir Pulau Bira. Kita bercengkrama dengan piaraannya Sayuti. Ada seekor biawak atau komodo tuh ya, yang menemani kita nongkrong di pinggir pantai. Kemudian kita ke Pulau Dolphin, menyaksikan Indomie segala macam. Terus kita snorkeling di beberapa pulau yang menurut gua biota lautnya tuh ya sungguh luar biasa. Sebenarnya pulau-pulau di Jakarta ini luar biasa kalau kita mau eksplor dan sebagainya. Terus ada lagi sih satu hal yang baru pertama kali dan mungkin satu-satunya yang pernah terjadi di sini ya. Jadi kita bakar-bakar daging di grillan di kapal Wakatobi milik Jabo. Wah, itu asik sih, sensasinya luar biasa. Sambil snorkeling kita bakar-bakar segala macam. Wah, makan minum kita bawa makanan siap saji yang kalau kita lapar tinggal kita goreng. Kemudian ya sehat lah makan makanan itu. Kemudian juga disiapin ikan dan cumi, kemudian dibakar oleh Bang Jabo. Kemudian ya makanan-makanan sehat lainnya lah selama 3 hari 2 malam di sini. Asik. Kalau sama keluarga seperti itu, kalau sama kawan-kawan harus karena biar belum. Gue Kamil. Kenapa pulau? Menurut gue pulau itu tempat yang paling murah. Apalagi kita kesini dalam kondisi libur panjang ya, high season. Lo kalau mau ke tempat-tempat lain, destinasi-destinasi lain, pasti kan lo pakai transportasi publik yang ramai kan, pesawat mahal dan sebagainya, tiket-tiket pada mahal. Nah, kalau lo ke pulau lebih mudah, lebih murah dan lebih enak gitu. Ya, perjalanan ini sih bisa dibilang mendadak ya. Dari rencana-rencana sebelumnya kita mau ke
destinasi-destinasi lain, tapi yang paling memungkinkan dengan batas libur kita sebagai pekerja media di Jakarta yang dibatasi, ya mau nggak mau kita harus menyiasati waktu. Dan untuk ke pulau yang tidak terlalu jauh dari Jakarta ini, waktu 3 hari atau 2 hari cukup. Gue bersama teman-teman gue, Ponco dan Rian itu berencana kan kita di sini nggak nyewa homestay atau cottage gitu ya. Kita karena teman-teman kerja gitu, teman-teman seumuran gitu kan. Jadi kita mau lebih memilih ngecamp, mendirikan tenda. Permasalahannya tendanya nggak ada. Ada tenda satu punya Arif. Cuma kan nggak mungkin kita berempat tendanya satu. Kita berjibaku deh cari pinjaman tenda 1 malam sebelum kita berangkat. Tapi momentumnya nggak memungkinkan karena kondisi lebaran kan. Karena rumah gue di Jakarta Barat, gue ke Mall Puri tuh malam-malam, gue jam 7 jam 8 malam gue ke mall tuh buat nyari tenda. Cuma ya nggak dapet tenda yang kita inginkan lah, karena kan di mall gitu ya, bukan memang di tempat penjualan alat-alat khusus naik gunung atau alat-alat khusus petualangan hiking kayak gini kan. Singkat cerita, dapat lah itu tenda dan perlengkapan yang kita perlukan untuk besok berangkat ke pulau ini. Besoknya kita sepakat kumpul jam 6 pagi. Tapi ya lo tahu sendiri kan, namanya anak-anak muda sekarang kan tetap aja nyampe juga telat-telat dikit. Cuma memang kita udah membatasi diri karena boarding itu jam 7.30. Teman-teman itu sebelum jam 7 udah nyampe di marina, di tempat kita akan berangkat gitu kan. Sampai akhirnya tinggal 2 atau 3 kapal sisa. Dan kita tidak dipanggil-panggil sampai jam 9 lebih. Saat itu gue mutusin untuk make sure, karena sebelumnya gue udah make sure bareng Arif nih. Gue udah berulang kali nanya untuk tujuan ke salah satu pulau. Itu belum sabar. Kita antrian sampai kapal tinggal dikit. Dan begitu gue make sure pas terakhir kali, kata orang yang gue hubungin ketika gue beli tiket, itu gue dan teman-teman ini terdaftar di Kaliadi. Sedangkan ketika gue komunikasi dan gue payment, itu disebutkan di dermaga tempat gue nunggu. Singkatnya akhirnya dia bilang bisa nih pakai kapal yang masih tersedia. Yaitu seharusnya itu gue udah berangkat jam 8, akhirnya gue berangkat jam setengah 10 lewat. Dan kita aktivitas di pulau ini dimulai dari Pulau Kelapa. Paling berkesan itu karena kita kesini ada teman gitu ya. Jadi kita juga diajak keliling-keliling pulau, bahkan pulau-pulau privat yang penghuninya cuma satu, penunggunya itu aja gitu. Satu kesan yang gue kalau di Jakarta bengong-bengong mikir kerjaan, kalau di sini bengong-bengong ya udah menikmati laut, keindahan Indonesia yang tidak jauh sebenarnya dari Jakarta gitu. Sunrise, munculnya matahari dari ujung laut Jakarta. Gimana gue sama temen-temen itu bangun lagi jam 4:30, terus kita masak-masak yang ringan-ringan untuk menghangatkan, masak mie segala macem. Terus kita jalan gelap-gelap ke pinggir dermaga. Kita nggak banyak berharap, pengen lihat aja dari laut itu kemunculan matahari seperti apa. Tapi ternyata ya rezeki kita bagus waktu itu. Kita sambil menikmati laut waktu subuh, tapi pemandangannya indah banget. Pengalaman beda karena kan biasanya kan gue ya walaupun ini happy banget ini liburan kali ini happy banget. Cuma gue datang ke sini dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, kalau kendala kan pasti kita dalam perjalanan selalu ada kendala ya. Kendala itu kan dari berbagai macam. Tadi perjalanan kapal terlambat, dan inilah
ujian pertemanan itu terlihat. Lo kalau mau tahu sifat-sifat teman lo, ajak jalan jauh, ajak nginep berhari-hari. Nah di sini tuh kita ada agak senior, memang kita hormati, cuma beliau ini kalau ingin sesuatu yang bagus-bagus, cuma kan kadang-kadang tenaga kita nggak cukup ya, apalagi gue dalam kondisi sakit. Temen gue Rian dalam kondisi yang gimana ya, ada sakit tulang kejepit yang nggak memungkinkan dia untuk membawa barang yang berat. Tapi kawan saya bernama Ponco itu inginnya yang bagus-bagus, yang ya sebenarnya keinginannya bagus, cuma dia tidak bisa melihat tenaga teman-temannya itu mumpuni atau tidak. Ya itulah, mungkin di kedepannya itu kendala-kendala kita harus kita maksimalkan lagi, barang-barang mana yang perlu kita bawa dan yang perlu kita tinggal. Dan kayak misalnya makanan-makanan sekiranya bisa kita beli di pulau-pulau terdekat, nggak usah kita bawa dari Jakarta, itu sih. Yep. Ada gue. Bix dulu kali. Balik. Untung Jawa. Di sini pojok motor. Tuh. Sek.